Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah hari ini saya akan membahas tentang aliran sisi penawaran yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Anissa Fitria Zerni. Pada tahun 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami overheating sebagai akibat dari kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Di mana overheating ini yaitu kondisi di mana Amerika Serikat mengalami kejadian yang buruk atau berlebihan. Kebetulan pada tahun itu terjadi guncangan harga minyak akibat politik embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak atau OPEC yang menghantam perekonomian Amerika Serikat dan menyebabkan terjadinya guncangan pada sisi penawaran. Ia mengakibatkan perekonomian semakin melemah, produksi berkurang, pengangguran semakin tinggi, dan inflasi juga semakin tinggi. Nah, kebijakan apa yang digunakan sebelum masa aliran sisi penawaran ini? Yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Kenapa? Karena ini sudah dibahas di awal slide tadi, perekonomian Amerika Serikat itu mengalami overheating karena kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sesuai dengan ajaran Keynesian. Lalu timbullah aliran sisi penawaran ini. Tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Di aliran sisi penawaran ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama yang diwakili oleh Martin Feldstein dan Michael Baskin menekankan bahwa perlunya insentif pajak dalam pertumbuhan ekonomi dan perlunya menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja. Kedua, yaitu ada kelompok radikal yang dimana diwakili oleh Arthur Laffer dan George Gallagher. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja. Dan juga pemotongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dan pajak akan meningkat. Program pemotongan pajak ini akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Perbedaan antara sisi penawaran dengan Keynesian. Di sisi penawaran ini, melihat perekonomian dari sisi penawaran, sedangkan Keynesian ini melihat perekonomian dari sisi permintaan. Sisi penawaran ini juga meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh, sedangkan Keynesian menekan dan meredakan fluktuasi ekonomi. Sisi penawaran juga mengatasi inflasi melalui penurunan pajak, sedangkan Keynesian mengatasi inflasi itu melalui pengeluaran pemerintah. Sisi penawaran juga menggunakan analisis jangka panjang, sedangkan Keynesian juga menggunakan analisis jangka pendek. Persamaan sisi penawaran dengan aliran klasik, yaitu yang pertama dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi sama-sama menekankan pembahasan dari sisi produksi atau dari sisi penawaran. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi menggunakan kurva penawaran agregat ke kanan. Dan yang terakhir, dalam memperbaiki perekonomian, lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan agregat. Perbedaan antara kelompok utama dengan kelompok radikal dalam sisi penawaran. Di kelompok utama ini, perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Sedangkan kelompok radikal ini, pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat. Dan juga program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan.
Jika ada salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.